Kendati pun seseorang sudah mengerti yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik, andaikan Allah tidak berikan kepadanya bimbingan taufik yang sesungguhnya, maka seseorang itu hanya cukup mengerti yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik, tetapi dia tidak melakukan kebaikan dan tidak meninggalkan kemungkaran. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku sekalian, selamat datang di podcast Asil TV. Ini merupakan podcast perdana dari Asil TV. Dan insya Allah di sini kita akan ngobrol dan insya Allah kita akan membahas seputaran beberapa masalah serta problema yang kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Dan alhamdulillah kali ini kita akan ditemani oleh guru kita, Al-Ustadz Asrar Habibi LC Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan, Masya Allah. Selamat datang Ustadz. Alhamdulillah ini perdana Ustadz ya. Alhamdulillah. Program awal dari podcast Asil TV. Ya, di sini insya Allah, amin. Semoga bermanfaat. Di sini kita akan membahas beberapa problema nih Ustadz, yang sering kita temui pada kehidupan sehari-hari, terutama pada kalangan anak muda dari kisah-kisah hijrah seperti itu Ustadz, insyaallah. Baiklah Ustadz, seperti yang kita ketahui di sekarang ini semakin banyak anak muda yang berhijrah. Alhamdulillah mencoba menemukan jati dirinya di dalam sudut pandang syariat, mencoba meninggalkan segala hal-hal yang mungkin dulunya bermaksiat, yang penuh dengan mudarat, menuju suatu perubahan yang lebih baik insyaallah. Nah, sebenarnya di dalam hijrah ini apa sih makna sebenarnya dari hijrah ini Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Berbicara tentang hijrah ini tentu memiliki makna-makna yang disampaikan oleh para ulama, karena hijrah itu sendiri kalimat-kalimat yang kalimat-kalimat yang datang dari syariat gitu kan. Jadi alhamdulillah pertama kita ucapkan segala puji bagi Allah Azza wa Jal. Banyak di antara anak-anak muda yang sekarang sudah mulai hijrah, meninggalkan kebiasaan yang tidak baik yang mereka lakukan sebelum-sebelumnya. Kemudian berpindah kepada nilai-nilai kebaikan yang datang dari syariat gitu. Pertama tentu kita mesti tahu dulu apa itu hijrah ya. Betul, agar kita tidak salah di dalam hijrah, tidak salah mengambil jalan ya, tidak salah menempuh jalan ke depannya. Jangan sampai seorang itu mengira dia berhijrah tetapi pada hakikatnya tidak. Dia berpindah dari satu kemaksiatan kepada kemaksiatan yang lain gitu kan, kepada kemaksiatan yang lain. Maka ini maksud dengan hijrah itu yaitu meninggalkan kesesatan, sesuatu yang tidak baik, meninggalkan sesuatu yang tidak baik kepada kebaikan. Inilah yang disebut dengan hidayah. Ya, inilah yang disebut dengan hidayah. Dan para ulama mengatakan hidayah itu adalah at-tariq alladhi yusil ila ghayatihi, yaitu jalan yang akan ditempuh oleh seseorang yang akan menghantarkan dia kepada tujuannya. Yang akan menghantarkan dia kepada tujuannya. Sekarang tujuan dia hijrah apa? Tujuan dia hijrah adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mesti berjalan di atas jalan yang akan menyampaikan dia kepada Allah Azza wa Jalla, yang akan menyampaikan dia kepada jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah jalan syariat. Jadi orang yang mengikuti atau berjalan di atas jalan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, maka itulah hidayah. Berarti dia berjalan di atas jalan hidayah. Maka hijrah yang akan dia lakukan itulah hakikat daripada hijrah, yaitu berpindah dari satu yang tidak baik kepada kebaikan-kebaikan. Hijrah dari satu tempat yang tidak baik kepada tempat yang baik. Hijrah dari perbuatan yang tidak baik kepada perbuatan yang baik. Hijrah dari akidah yang tidak baik kepada akidah yang baik. Hijrah dari ibadah yang tidak baik kepada ibadah yang baik. Dan hijrah dari segala bentuk ketidakbaikan berpindah kepada sesuatu yang baik. Dan inilah makna daripada hijrah secara garis besar. Nah, berarti dari hijrah ini Ustaz bisa disimpulkan salah satunya mungkin yang paling pokok itu adalah ibadah Ustaz ya. Ibadah seperti sholat. Hijrah ini semestinya seorang muslim itu hijrah dengan kafah gitu. Secara kafah. Secara kafah.
bagaimana dia itu hijrah kepada akidah yang benar, kepada ibadah yang benar, kepada akhlak yang benar. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian itu kepada Islam secara kafah. Jadi tidak sebagian saja. Hijrah misalnya sebelumnya dia tidak baik, kemudian tiba-tiba ibadahnya baik, akan tetapi tidak memperhatikan akidah, ya, tidak belajar akidah, hanya fokus kepada rajin-rajin ibadah saja, kemudian tidak memperhatikan akidah gitu kan. Kemudian mungkin tidak memperhatikan perkara-perkara muamalah. Ini belum sempurna hijrahnya. Maka hijrah yang baik itu adalah orang yang sempurna, betul-betul total hijrahnya dalam perkara-perkara akidah, ya, dia seterusnya berpijak di atas akidah yang benar, dalam ibadah dia beribadah dengan ibadah yang benar, kemudian dalam perkara-perkara akhlak, ya, dia berakhlak dengan akhlak yang benar. Ini baru hijrah yang diinginkan di dalam syariat. Secara menyeluruh Ustaz, ya, insyaallah tentunya, masya Allah. Nah, berarti Ustaz, sebagian dari teman-teman sering kita dengar seperti ini Ustaz, begitu hijrah mereka melihat teman-temannya sholat, mereka mengajak teman-teman untuk sholat, tapi sebagian kalangan ada yang kita dengar seperti ketika mau mengajak sholat, aduh nanti aja, atau entarlah nunggu hidayah. Nah, balik lagi ke hidayah ini Ustaz, apakah hidayah itu ditunggu atau memang kita harus menyebut hidayah tersebut? Taib. Ada sebagian kita perhatikan memang seseorang itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita ketahui sebabnya. Artinya kita tidak melihat kepada dirinya mencari hidayah itu gitu kan. Tapi pada asalnya, pertama kalau seandainya itu terjadi, itu kita kembalikan hikmah kepada Allah Azza wa Jalla. Hikmah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hidayah ini hak Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah memberikan hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jadi siapapun yang Allah inginkan hidayah baginya, Allah berikan hidayah. Tapi pada asalnya hidayah itu yang kita cari. Dalam sebuah diskusi Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan yang diriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ini Allah Azza wa Jalla mengatakan, wahai hambaku, kullukum dhallun, semua kalian ini sesat, jahil, tidak mengerti apa-apa. Illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Hadis dikeluarkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, dikeluarkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jamil Ulumul Hikam. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ibadi wa ya hambaku, kullukum dhallun, semua kalian ini sesat. Artinya Allah Azza wa Jalla ketika tidak berikan hidayah kepada kita, maka kita tidak akan mengerti. Ya, bahkan kendati pun seseorang sudah mengerti yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik, andaikan Allah tidak berikan kepadanya bimbingan taufik yang sesungguhnya, maka seseorang itu hanya cukup mengerti yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik, tetapi dia tidak melakukan kebaikan dan tidak meninggalkan kemungkaran. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla? Fastahduni ahdikum. Mintalah kepadaku hidayah, kata Allah Azza wa Jalla. Fastahduni. Kalian minta kepadaku hidayah, aku akan berikan hidayah itu kepada kalian. Maka dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa memang kita mesti mencari hidayah itu. Jemput hidayah, kan? Ada terkadang memang seseorang diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, ya, hanya Allah yang tahu sebabnya apa. Secara zahir kita tidak melihat kepada dirinya mencari hidayah gitu kan. Sehari-harinya melakukan maksiat, mungkin mabuk-mabukan, main judi. Kemudian beberapa saat setelah itu kita berjumpa dengan dia, ternyata sudah, ya, multazim, ya kan, rajin hadir majelis taklim. Hikmahnya nggak tahu kita kenapa dia mendapatkan hidayah, Allah alam. Tapi pada asalnya Allah Azza wa Jalla mengatakan fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan berikan hidayah itu kepada kalian. Ini yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sebenarnya tidak ada lagi ungkapan yang nunggu hidayah Ustaz, atau saya belum diberikan hidayah atau harus seperti dicari, itu, harus dicari. Masya Allah. Nah, juga banyak kita temui di sini Ustaz, berbagai macam motivasi ataupun latar belakang seseorang untuk hijrah atau diberikan hidayah Ustaz. Nah, salah satunya ini Ustaz, musibah. Di balik musibah, ketika itu ia mendapatkan musibah atau terkena suatu musibah, lalu itu mendorongnya untuk hijrah dan menjadi asbab datangnya hidayah itu tersebut Ustaz. Nah, jadi di sini apakah segala macam usaha untuk hijrah ini atau pintu hidayah ini semata-mata datang dalam bentuk musibah atau ada hal-hal lainnya yang menyebabkan turunnya hidayah ini tadi seperti yang tentu itu tidak satu-satunya. Mungkin ada orang dan ini juga di antara bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Terkadang Allah Azza wa Jalla menegur hambanya itu lewat
pintu-pintu musibah. Masya Allah. Ya kan, betapa banyak musibah yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, itu membuat para hamba itu sadar, oh ternyata selama ini saya ditimpa musibah, diberikan musibah oleh Allah Azza wa Jalla. Barangkali ini mungkin jalan yang tidak baik yang saya tempuh, sehingga dia sadar, kemudian dia pindah kepada jalan yang lebih baik. Tetapi itu tidak satu-satunya gitu. Kembali kepada hadis yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kepada hadis yang disampaikan oleh Nabi yang diriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, fastahduni ahdikum, kalian mintalah hidayah itu kepadaku. Artinya tidak sekedar minta-minta saja, ya Allah berikan aku hidayah, tetapi tanpa ada usaha, tidak. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi marilah kita wujudkan apa yang kita inginkan dari doa kita. Ketika kita meminta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla, ya cari dong jalan-jalan yang menjadi sebab agar hidayah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita minta rezeki kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah berikan aku rezeki. Ya bekerja agar kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itu. Jadi ada memang musibah yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, ini menjadi sebab seseorang kembali kepada jalan yang benar, dan ini merupakan juga di antara bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Allah turunkan musibah kepada seorang hamba, bukan Allah tidak sayang kepada dia, akan tetapi agar dia kembali kepada jalan kebaikan itu, kembali kepada jalan kebaikan. Tetapi itu tidak satu-satunya, ya. Yang paling penting kita perhatikan adalah mencari hidayah agar kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab juga, ya, kathratud doa, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin di antaranya ada sebab musibah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian membuat orang ini sadar gitu kan. Kemudian selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam banyaknya doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya adalah talabul ilm. Di antaranya menuntut ilmu, ya. Masya Allah. Ya, di antaranya menuntut ilmu. Ketika seseorang menuntut ilmu, dia akan tahu yang mana yang hak, yang mana yang batil. Ya, yang mana yang hak, yang mana yang batil. Dia akan mengerti yang mana yang hidayah, yang mana yang tidak hidayah. Yang mana yang sunnah, yang mana yang tidak sunnah. Yang mana yang hak, yang mana yang batil, dia akan mengerti. Maka dengan dia menjemput hidayah dengan cara selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian meminta-minta kepada Allah hidayah tersebut. Kemudian di antaranya adalah thalabul ilm, yaitu menempuh jalan suka mencari ilmu. Dengannya seorang itu akan mendapatkan hidayah yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Nah, dari penjelasan Ustadz sedikit banyak mencerahkan. Nah, mencerahkan berarti teman-teman nggak bisa lagi ngomong kita harus nunggu hidayah nih. Kita belum dapat hidayah, jadi kita nunggu hidayah dulu baru kita mau hijrah nih, atau baru kita mau melakukan sesuatu yang baik, melakukan amal soleh seperti itu. Nah, Ustadz, dari turunnya hidayah, dari kiat-kiat kita menggapai hidayah tersebut, Ustaz, apa poin penting, Ustaz, dalam menggapai hidayah tersebut, Ustaz? Jadi itu bisa menjadi motivasi kita untuk hijrah. Iya. Poin yang paling penting kita perhatikan, ya, pertama, hidayah itu sesuatu yang sangat berharga sekali. Ya, hidayah itu adalah sesuatu yang sangat berharga sekali, dan tidak ada gunanya kebahagiaan dunia kita dapatkan, harta yang melimpah ruah kita miliki, pangkat, kedudukan, apabila seorang itu tidak berjalan di atas jalan hidayah. Qarun adalah orang yang paling kaya, Ustaz, ya? Tetapi apa akhir daripada kehidupan Qarun? Su'ul khatimah. Qarun terbenam bersama harta-hartanya. Fir'aun mendapatkan pangkat yang luar biasa dari sisi dunia, bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Subhanallah. Ya, sampai orang mengatakan dia adalah sebagai Tuhan, dipaksa oleh dia. Saya Rob kalian yang paling tinggi. Tidak ada Robnya Musa itu. Ya, tapi apa gunanya pangkat kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, harta yang melimpah ruah yang dimiliki oleh seseorang, tanpa dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla? Maka tidak ada gunanya. Kesengsaraan yang akan didapatkan oleh seseorang, kebinasaan. Maka motivasi, ingat bahwa hidup di atas jalan hidayah itulah kehidupan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya itu dia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal dengan amal yang saleh, min dzakarin aw untha, baik laki-laki dia maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami berikan mereka kehidupan yang indah. Kenapa Allah berikan kepada mereka kehidupan yang indah? Karena mereka berjalan di atas jalan hidayah. Miskin pun mereka, fakir pun mereka tidak akan mengambil pusing. Banyak orang yang
tidur di atas batu tapi nyenyak tidurnya. Masya Banyak orang yang tidur di atas kasur yang tidak empuk, bahkan tidak ada bantalnya, dia nyenyak tidurnya, nyaman. Masya Allah. Kenyamanan, keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia berjalan di atas jalan hidayah. Ada sebagian orang tidak bisa tidur. Ya, dia tidur setelah dia minum obat tidur. Dan dia tidak merasakan kenyamanan, padahal harta banyak, melimpah ruah, mobil banyak, ya kan? Kekayaan banyak, tapi apa gunanya sekali lagi ketika seorang itu tidak berjalan di atas jalan hidayah. Maka jadikan motivasi yang paling pertama sekali di harapan kita itu adalah menggapai ridho Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada gunanya kebaikan sebanyak apapun kebaikan dunia andaikan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekayaan, tidak ada pangkat kedudukan, ya. Yang hanya ada agama yang dia miliki dan dia istiqamah di atasnya. Allah ridho kepadanya. Ini lebih berharga dari segala-galanya. Perkara akhirat itu lebih berharga dari segala-galanya. Walal akhiratu khairun wa abqa. Itu perkara akhirat itu lebih baik di sisi Allah Azza wa Jalla dan lebih kekal itu. Masya Allah. Jadi benar-benar mendapatkan ridho Allah di Allah atas Azza jalan yang benar, Ustaz ya. Ada usaha untuk menggapai hidayah. Jadi begitu mendapat hidayah ini bisa juga dibilang mendapatkan ketenangan hidup. Iya. Ustaz ya. Iya, karena dia berjalan di atas jalan yang benar. Masya Allah. Nah, setelah upaya untuk pencarian hidayah ini, Ustaz. Nah, setelah mendapatkan hidayah, ada usaha menjemputnya. Di situ ia mungkin bisa jadi pertama memperbaiki ibadahnya atau menuntut ilmu seperti yang telah Ustaz jelaskan tadi. Nah, tetapi ada sebagian orang yang kadang kita ketahui tidak istiqomah, Ustaz, atau tidak menjaga hidayah yang telah ia dapat. Nah, sehingga menyebabkan hidayah tersebut dicabut kembali itu. Nah, apakah memang benar sebenarnya, Ustaz, ada namanya dicabut hidayah dari seseorang yang telah menemukan hidayah seperti itu, Ustaz? Taib. Dan apa sebabnya kira-kira, Ustaz? Ada satu hal yang mesti kita ingat ya. Setiap seseorang yang berhijrah, yaitu yang mesti kita ingat serius dalam hijrah, ikhlas dalam hijrah. Ini mesti kita ingat. Karena sesuatu yang berharga ini, hidayah yang datang dari Allah Azza wa Jalla, kita tidak pelihara dan kita tidak kelola dan kita tidak kembangkan dan kita tidak istiqamah di atasnya, artinya kita tidak serius, kurang ikhlas di dalam menerima hidayah itu. Padahal luar biasa Allah baik kepada dirinya. Allah berikan dia kebaikan, Allah kenalkan kepada dia yang sunnah, mana yang sesuatu yang bertentangan dengan sunnah, mana yang hak, yang mana yang batil. Kemudian dia tidak kelola dengan baik. Dia tidak pelihara itu dengan baik. Allah akan marah kepadanya. Bahkan terkadang dia berpaling. Setelah dia tahu terhadap kebaikan-kebaikan itu, dia berpaling. Dia mesti ingat perkataan Allah Azza wa Jalla, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Tatkala mereka berpaling, kata Allah Azza wa Jalla, azaghallahu qulubahum. Allah palingkan hatinya setelah itu. Dan ini juga ditanyakan kepada salah seorang ulama, kalau tidak salah kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Ditanyakan kepada beliau, Syekh, banyak orang-orang yang sudah mengenal hidayah, akan tetapi mereka keluar dari hidayah itu. Mereka lari dari pintu-pintu hidayah. Maka Syekh mengatakan, di antara sebabnya adalah tidak nyinyir meminta sabat kepada Allah Azza wa Jalla di atas hidayah itu. Tidak selalu meminta kepada Allah agar Allah teguhkan dia di atas hidayah itu. Ya. Dan di antara buktinya apa? Tidak seriusnya dia berjalan di atas jalan hidayah itu. Masya Allah, ya. Dia sudah mengerti yang mana yang hak, yang mana yang batil, tetapi yang batil masih dia lakukan. Dia sudah mengerti akan perkara-perkara muamalah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi masih dia lakukan. Dia sudah mengerti bagaimana bahayanya riba misalnya ya. Bagaimana bahayanya riba, bagaimana ancaman yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Allah tantang perang itu pelakunya. Fa illam taf'alu fa'danu biharbin min Allah. Andaikan kalian tidak meninggalkan riba, umumkan perang dari Allah Azza wa Jalla dan dari Rasulnya. Ini banyak ikhwan-ikhwan mungkin sebagian sudah mengaji, tapi masih masih bermuamalah dengan muamalah ribawiyah. Subhanallah. Dengan alasan mungkin ya kalau tidak terpaksa, terpaksa. Kalau tidak mau memberi apa makan istri, anak dan lain sebagainya. Subhanallahil azim. Lupakah kita Allah Azza wa Jalla Razzaq, Dzu quwwatil matin, yang akan memberikan rezeki kepada kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada sesuatu yang melata di muka bumi ini kecuali telah Allah tentukan rezekinya. Bahkan ketika kita berada di dalam rahim ibu kita, itu ditulis tentang rezeki kita gitu loh.
Ini tidak serius dalam menjemput hidayah, tidak serius dalam menerima hidayah. Ingat perkataan Allah Azza wa Jalla, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling dari hidayah itu, Allah palingkan hati mereka. Masya Allah. Ini dia yang mesti kita ingat. Jadi benar, ketika udah dapat hidayah bukan berarti udah habis di situ, Ustaz ya. Tidak, Ada kita mesti proses kelola menjaga, hidayah. bersyukur, Ustaz ya. Kita mesti bersyukur Masya pertama Allah. sekali kepada Allah. Ya Allah, saya bersyukur kepadamu. Engkau telah engkau telah memberikan bimbingan kepadaku kepada jalan yang benar. Kemudian ikhlas berada di atasnya. Kemudian kelola dengan selalu meminta istiqamah kepada Allah, dengan selalu menuntut ilmu, beramal, bermujahadah. Masya Allah. Kemudian mengajak teman-teman sekeliling kita. Kita awali kepada keluarga kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita. Maka seperti itu. Mengajak orang-orang di sekeliling kita ini yang Iya. cukup menarik, Ustaz. Mengajak teman-teman, mengajak keluarga maupun masyarakat sekitar luas. Nah, pembahasannya cukup menarik, Masya Allah. Insya Allah obrolannya sangat bermanfaat. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan break dulu sejenak dan kita akan lanjut pada sesi selanjutnya. Barakallahu fikum jami'an.